yang usia 23. Cowok ceweknya itu berapa? Ceweknya tuh kalau 7 kan, 7 cewek, 12 cowok. Ngeliat persaingan realistisnya tadi kan Bang bilang kan diharapkan dapat medali emas ya. Itu sudah dari semua atlet itu dapat berapa emasnya atau medali-medalinya udah ada ikut? Kalau ditargetkan medali kan ini kan pertandingannya kan kejuaraan Asia, dan yang ikut kan ini kan negara-negara yang dapat medali emasnya di Olimpiade yang juara umum, ya kan? Kita tahu di situ ada Uzbekistan. Pokoknya yang namanya Tantan ini yang paling bahaya, ya kan? Sini juga di Asia Tenggara juga ada Thailand, ada Filipina. Itu yang persaingannya, terutama Thailand. Kemarin kita tahu sih timnya Thailand yang borong sebagai tuan rumah kan gitu. Filipina sama kita sama kemarin medalinya di SEA Games. Itu sih, tapi kita ngelihat sih, kita juga jangan terlampau tinggi-tinggi mentargetkannya, tapi paling tidak di antara mereka itu karena kan drawing ini kan tidak bisa juga. Biasanya kita ngelihat drawing itu ada bagus apa enggak, tapi kalau misalnya ini yang datang semuanya ya meskipun dia usia 19 sampai 23 tahun, tapi petinju-petinju yang punya kualitas, yang the next yang akan menggantikan petinju-petinju seniornya di negaranya masing-masing. Jadi saya ngerasa bahwa petinju kita di antara itu bisa berbicara untuk menyumbangkan medali emas. Kenapa saya bilang mesti menyumbangkan? Kita sebagai tuan rumah yang baik, tetapi kita juga mau ada sesuatu yang kita dapat dari prestasi, bukan dari meminta, kira-kira gitu. Pak, berarti yang terpenting ini jadi pengalaman buat penyelenggara dan pengalaman buat atlet juga. Betul sekali. Dan tadi ketua saya Pak Raya Juhas bilang ini pertandingan ini awalnya aja nih kelihatannya sulit nih. Tapi kalau saya lihat katanya ini sebenarnya chance untuk bisa kita lakukan tahun depan atau 2 tahun lagi kita akan buat ini pertarungan yang lebih baik. Itu yang ketua saya tadi seperti itu bicara waktu pas turun, dia ngomong seperti itu sama saya. Jadi dia antusias meskipun awalnya the beginning is difficult. Sulit sekali adanya awalnya nih. Karena kan memang baru, dan ketua kami ini anak muda yang mau melakukan sesuatu, bukan hanya tenaganya, tetapi ini juga banyak yang dilakukan membantu untuk bisanya terselenggaranya kejuaraan Asia ini dari network atau jaringannya sendiri, kira-kira gitu. Dan sekali lagi saya juga bilang bahwa di sini juga terbantu adanya Pak Wagub DKI Jakarta, Pak Marono, tourism apa segala macam, Pak Wagub, terus dihelperi oleh Pak Kadisporanya Pak Ardiansa, itu juga membantu. Jadi terselenggaranya ini ya tadi turismenya bisa berjalan, dan bisa juga munculnya petinju-petinju. Kalau berharap dari DKI kan berarti kan dari gubernur, dari Pak Kadispora kan berharap bahwa nanti pada level-level yang akan datang PON atau apa bisa dari DKI yang bisa muncul banyaknya petinju-petinju dari PPOP, kira-kira begitu. Pak, ini petinju-petinju yang itu tadi hari ini maksudnya buat besok itu rencananya buat Asian Games juga nggak sih Pak di peruntukannya? Jadi bagian dari seleksi juga. Enggak, sudah tercantum nama-nama yang tim Asian Games, sudah ada 5 orang itu yang sudah tercantum. Tapi kita ngelihat juga kan the next kan ada SEA Games dan Olimpiade, kita nggak tahu nanti kalau misalnya dia juara di sini terus perkembangannya sangat luar biasa, tidak tertutup kemungkinan kita berbicara pada Menpora bahwa ini lebih potensial loh. Karena kan Menpora kadang-kadang melihat dari hasil dari SEA Games, tapi kita sebagai praktisi tinju, sebagai kayak misalnya saya kan sebagai petinju dan sebagai pelatih, jadi kan bisa ngelihat ini biarpun dia tidak juara di sini, tapi the nextnya ini petinju ini bisa berbicara pada level yang lebih tinggi. Jadi tidak tertutup kemungkinan main di sini baik, belum tentu main di tempat lain baik, tapi grafiknya yang akan kita lihat. Dan banyak petinju-petinju ini potensial, seperti saya lihat ada Pangeran, ini potensial bisa bukan hanya level yang Asia, kalau bisa dia Olimpiade. Saya ngeliatnya gitu, usianya 19 tahun, posternya ideal, dan kalau misal kita bina dengan baik, ada lapis 1, lapis 2 dilakukan training center, saya yakin kita bisa kembali seperti era tahun 70-an, tahun 80-an. Berarti hasil dari sini tuh dipelatnaskan ya tetap? Iya, itu targetnya dipelatnaskan. Meskipun tidak dibantu oleh pemerintah. Ya. Ini dari koceknya ketua kami sendiri. Perbati sendiri. Tapi jadi tidak dikembalikan ke klub, cuman nanti siapapun yang bagus itu nanti dalam tetap dipelatnaskan. Iya. Pak, dalam beberapa tahun terakhir kan
tinju ini lebih banyak influencernya gitu Pak, gaungnya gitu di Indonesia gitu. Optimisnya gimana Pak untuk di event kali ini Pak? Kalau ngelihat influencer ini sebenarnya kita senang-senang aja. Tapi memang kalau misal influencer ini kualitas tinjunya ya bukan petinju yang benar, tapi mereka packagingnya memang jago, ya kan? Kita support itu. Maunya kita ini jadi adanya influencer, adanya artis-artis main, tapi dibarengin juga petinju-petinju muda nih, yang petinju benernya nih, yang bener-bener petinju yang bagus. Jadi biar dia sama, jangan influencernya rame. Kalau misalnya nanti kalau misalnya kita hanya influencer aja, hanya senang-senang aja, nanti petinjunya kualitasnya nggak dapet gitu. Hanya cerita ini, saya ngomong apa adanya. Ini banyak petinju influencer yang main-main, bukannya saya kecilin ya hanya menang di promosinya. Padahal nggak, kalau main di luar yang kayak begitu, ya selamat jalan dia langsung. Ya kan? Kita ngomong apa adanya. Tapi kalau kita ngomong kan nggak enak nih. Tapi paling tidak mesti sama gitu. Jangan influencer ini kan packagingnya emang bagus semua. Kebetulan yang mengatur pertandingan karena orang cari pulus, maunya bareng nih. Ini influencer main, ininya main, tetapi si petinju yang baik itu, yang muda-muda ini bisa di situ untuk banyaknya pertandingan. Karena kompetisi itu adalah yang membuat petinju akan menjadi lebih baik. Jarangnya kompetisi, kita jangan berharap untuk bisa berbicara pada level yang tinggi. Gitu bro. Mantap. Thank you, Hata semua. Hah? Rata bro. Thank you.